Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar langsung akan menjawab pertanyaan dari subscriber masuk part 2. Ya, ini masuk part 2. Silakan kalian yang belum nonton di part 1. Pertanyaan dari para subscriber khusus untuk PPDB yang Pak Umar akan jawab sesuai dengan kemampuan Pak Umar. Ya, berdasarkan data atau silakan kalian kalau misalkan tidak percaya dengan informasi yang Pak Umar berikan, tanyakan langsung ke sekolah tujuan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan part kedua ini. Ya. Dari Reus Official. Pak, saya kan pakai SKD. Terus kan baru diterbitkan bulan kemarin. Terus ngisi tanggal KK-nya gimana Pak? Dijawab ya Pak, terima kasih. Seharusnya surat keterangan domisili itu diterbitkannya sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya. Jadi kan ada peraturan jenis. Pak Umar sudah bahas di part 1. Selanjutnya, apakah bisa jalur afirmasi hanya dengan kartu KIS, KKS, dan surat keterangan tidak mampu? Kalau kartu Indonesia, KIS kan kartu Indonesia Sehat ya kalau nggak salah. Kemungkinan nggak bisa. Pak Umar juga punya KIS, ya kartunya sehat. Tapi kalau KIP, PKH, atau sudah masuk basis data terpadu dari Dinas Sosial itu bisa. Pak, daftar SMK-nya dipakai 2 jalur prestasi atau afirmasi, apa cuma dipilih salah satu? Mohon jawabannya. Dipilih salah satu. Ya, kalian mau pakai jalur prestasi silakan. Prestasi 80%, afirmasi 20% untuk jenjang SMK. Selanjutnya, ya, dari Adi Priyanugraha. Oh ya, yang ini bisa pilih 2 SMK ya dengan 3 kompetensi. Jadi 3 kompetensi di 2 SMK. Pak, dari Adi Priyanugraha. Pak, mau tanya, alamat di surat pernyataan jika jalannya tidak ada gimana? Ya dikosongi saja nggak apa-apa. Atau ya dikosongi atau dukuhnya juga bisa. Ya, jadi diisi jalan Arum Binang nggak ada, terus diisi dukuhnya. Yang penting sesuai kartu keluarga saja. Kalau kurang mantap silakan tanyakan ke panitia PPDB sekolah. Tujuan gitu ya. Hanya dari Loli Hack. Pak, izin bertanya, jika saya daftar 2 sekolah pakai zonasi, pakai nomor UN yang sama, tapi malah keterima SMA yang daftar kedua dan bukan yang pertama. Mohon bantuannya, Pak. Cara batalin diverifikasi gimana, Pak? Soalnya SMA kedua bukan sekolah favorit. Kalian sekali lagi, satu peserta didik hanya punya 1 akun untuk masuk. Kalian kan untuk masuk yaitu nomor induk siswa nasional. Kamu kan punya hanya 1 di SMP. Itu yang digunakan. Jadi tidak bisa kamu milih 2. Ya, SMA ya bisa beli SMA, SMK, SMK, tidak bisa dua-duanya. Kalau kalian tidak favorit, daripada lebih baik dibatalkan. Jangan daftar di sekolah tersebut. Kasihan teman-teman yang lain. Mungkin menurut kalian sekolah atau jurusan kalian itu bukan favorit, padahal itu adalah sekolah favorit. Itu ya. Selanjutnya dari ini Bandar Lampung. Selanjutnya dari Retno Budi Astuti. Pak, kartu keluarga saya di luar daerah dan saya tinggal di daerah yang lain. Apakah bisa untuk masuk SMK menggunakan surat domisili yang saya tinggal sekarang? Seharusnya bisa. Ya. Pak, saya mau tanya, jika kakak saya di luar daerah dan saya tinggal di daerah yang lain, apakah bisa menggunakan surat keterangan domisili yang saya tinggal saat ini? Seharusnya bisa. Sama ya tadi ya. Tanya dari Dina Oktavia Rizky. Pak, mau tanya, itu kan di dalam pengisian pendaftaran PPDB ada suruh masukkan nomor kartu keluarga. Lah, itu nomor kakak dari keluarga atau nik anak pendaftar nggih? Ya nomor kartu keluarga kan ada kartu. Tak contohkan. Ya.
Jadi kalau kartu keluarga di sini itu kan ada nomor, nah ini yang ditulis. Kalau tidak salah ada 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? 16 digit. Kalau ini nick-nya, nick peserta didik nanti yang dimasukkan. Jelas ya? Selanjutnya, ya nomor kakak itu sudah jelas. Hanya Pak, apakah kalau lewat jalur afirmasi bisa menggunakan case pengetahuan Pak Umar? Enggak, kartu Indonesia Sehat tidak bisa. Karena tidak tertuang dalam juknis. Buka saja juknisnya ya. Cara mendapatkan juknis yang lengkap, caranya seperti ini. Ya, masukkan juknis PPDB Jateng 2020. Enter. Atas sendiri, juknis PPDB, SMK Negeri, klik saja. Selanjutnya akan masuk di sini, kalian pilih yang ini, gambar ini. Ini juknis resminya. Ya, silakan kalian download, kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang berbunyi KIS, berarti bisa. Kalau tidak, berarti tidak bisa. Sepengetahuan Pak Umar itu tadi sudah disinggung ya, yaitu KIP, kartu pintar, dan PKH. PKH saya orang tua Pak, ya memang kalau orang PKH ya Pak orang tua, berarti kan orang tuanya terdapat di kartu keluarga, berarti tetap bisa nama orang tua. Saya dah latihan daftar 2 jalur Pak, zonasi dan prestasi. Di jalur prestasi kok nggak ada hasil seleksinya, kenapa ya Pak? Didahulukan zonasi. Ya, betul, didahulukan zonasi. Ya, didahulukan zonasi. Lah Pak Umar, terus kalau saya kan pilihan utamanya nggak di SMA di zona saya, tapi di luar zona, gimana caranya? Kamu pakai jalur prestasi. Ya, kalau di hari-hari tertentu, kamu bisa merubah sebelum penutupan. Pastikan sebelum penutupan itu kamu posisinya aman. Oke, jawab ya. Oke, posisinya sebelum penutupan tanggal 25 jam 4 sore, posisinya aman, kalau bisa masuk. Harus betul dipantau terus-menerus. Kalau enggak, laptopnya jangan dipantau seperti ini. Nah kan ya. Tapi tekan F5. Nah, di komputer kalau HP ya di refresh. Nah, silakan caranya masing-masing. Ya, di refresh. Selanjutnya dari Zakat TV. Assalamualaikum Pak Umar. Kalau disuruh upload domisili berarti disuruh foto yang mana ya Pak? Saya kok ada domisilinya. Mungkin kartu surat keterangan domisili apabila alamatnya tidak sesuai kartu keluarga. Jadi kalau kalian alamatnya sesuai kartu keluarga tidak usah buat surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu surat apabila kartu keluarganya di luar Jawa Tengah lah. Itu ya, singkatnya seperti itu. Pak, kode keamanan itu gimana? Belum paham. Ya, password buat sendiri. Paham ya? Buat sendiri pada saat aktivasi akun. Hanya, Pak, untuk nomor pesertanya itu gimana sama tokennya? Diperoleh saat mengajukan akun. Dari Rivaldi Faik Ramadan. Pak, itu yang di-scan hanya surat keterangan fakta integritas apa sama yang lainnya, Pak? Kayak surat keterangan rapot sama kakak. Ya, sudah Pak Umar jelaskan ya ada 3. Ya, kalau maaf, yang wajib ada 2. Yaitu pertama apa? Surat integritas atau surat pernyataan. Yang kedua, rekap nilai rapot yang ditandatangani oleh kepala sekolah SMP atau MTS. Yang ketiga, kalau kalian mau yang menggunakan surat keterangan domisili. Kalau yang menggunakan KK, sesuai KK tidak. Selanjutnya, Mahsunalia. Assalamualaikum, mau tanya, berarti itu surat pernyataannya buat sendiri, ketik sendiri, dan print sendiri? Enggak. Ya, ya di print saja. Ini kamu bisa menggunakan ini ya, tadi. Atau di videonya Pak Umar juga, yang video ini di bawah Pak Umar sudah kasihkan pin, silakan kalian bisa download ya. Mungkin ada yang masih bingung, Pak Umar jawab dulu. PPDB Jawa Tengah 20 ini. Nah, di halaman awal ini kamu sudah dapat langsung di sini fakta surat pernyataan. Kamu silakan di print langsung terus
nama NISN semuanya ditulis tangan pun nggak jadi masalah. Kamu yang bisa Microsoft Word diketik juga boleh. Terus jangan lupa dibahas sendiri, dikasih materai, kalian tanda tangan mengenai materai, orang tua, nama Pak Umar sudah jelaskan di part 1, gitu ya. Selanjutnya Redi Rahman SRG. Maaf Pak Umar mau nanya, akun di sistem demo ini tidak berpengaruh kepada sistem PPDB yang asli? Tidak. Dari Pandas 27, Pak mau tanya, kalau misal saya ingin daftar SMA pertama pakai jalur prestasi dulu, dan diganti ke zonasi beda SMA, kalau yang pertama tidak aman, bisa kan Pak? Nanti tadi sudah Pak Umar singgung ya, yang pertama Pak Umar ini sudah coba di sistem demo juga. Jadi yang rankingan pertama adalah zonasinya. Zonasi, terus kalau kamu ingin sekolahnya yang tidak di zonasi, kamu atur strateginya daftar di jalur prestasi. Hanya prestasi saja. Ya, nanti kalau sudah tidak aman kamu ubah. Di videonya Pak Umar sudah ada gitu ya. Selanjutnya dari Oktaela Dwi. Assalamualaikum. Maaf mau tanya, kalau misalnya saya punya KIP PKH, saya ngambil jurusan afirmasi tapi kuotanya hanya 20%. Saya mau minta pendapat lebih baik saya mengambil jalur afirmasi atau prestasi. Kalau afirmasi kuotanya 20%, betul? Ya, akan bersaing dengan teman-teman nilai yang nilainya bersaing nilai jalur afirmasi yang punya KIP dan PKH. Tapi kalau yang menggunakan tidak yang menggunakan jalur prestasi akan bersaing semuanya. Bersaing semuanya ya bersaing semua pendaftar jadi jalur prestasi. Jadi kalau afirmasi nanti disendirikan, yang punya KIP PKH itu di ranking juga. Pasti melebihi kuota, ini di ranking nilainya, nilai akhirnya. Hanya dari Arif. Terima kasih tutorialnya bagus. Semoga Bapak jadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Amin. Lanjutnya. Asusia Gaming. Persyaratan daftar SMA sama SMK sama apa bedanya? Bedanya bunyi yang ada di Fakta Integrit yang ada di surat pernyataan ini. Ya. Jadi nomor 2 ini. Ini nomor 2. Ini nggak usah kalau SMA tanyakan, kalau kamu bingung ini dihapus apa enggak, tanyakan ke SMA favorit kalian masing-masing yang nomor 2 itu. Pak Umar belum tahu jawabannya secara pasti, silakan tanyakan saja. Nomor 2 dihapus apa tidak. Ya, gitu ya. Lanjutnya. Dika LF, Pak, nanti tampilan website yang asli buat daftar sama enggak sama website demonya? Insya Allah tidak jauh beda. Umar bilangnya tidak jauh beda, ya bisa sama gitu ya. Hadir nyimak, alhamdulillah dari channel Live Bunda. Ini dari Diva Septiani, Pak, berarti ketika kita memilih sekolah pertama kali itu jalur prestasi, namun tetap memilih zonasi, berarti tetap prioritas jalur zonasi. Ya, memang ya, prioritas pertama adalah jalur zonasi. Jadi kalau kalian ingin sekolah favorit kalian di luar rumah kalian jauh gitu ya, daftar jalur prestasi di sekolah tersebut. Tidak akan persaingannya adalah nilai akhir. Selanjutnya dari Raihan Aditya, Pak, itu surat pernyataannya untuk daftar SMA yang nomor 2 dihapus atau tidak? Kalian kalau bingung seperti ini, tanyakan ke helpdesk PPDB SMA SMA favorit kalian biar seragam. Ya. Polis full. Mas, kalau mau memperbaiki pendaftaran bagaimana, Bang? Bisa. Akan Pak Umar buatkan tutorialnya. Jadi, kalau misalkan kamu memasukkan angkanya salah, jadi kamu besok saat membuat akun harus betul-betul fokus. Jangan sampai ada yang salah. Ya. Alurnya, Pak Umar bukan alurnya, mudah-mudahan masih ada. Alurnya seperti ini. Muncul ya? Ya nih. Alur koreksi data siswa ini mungkin yang dimaksud. Omar belum buat videonya ya.
mudah-mudahan bisa buat videonya. Alur koreksi data siswa. Jika ada kesalahan, jadi bisa dikoreksi, tapi jangan sampai ada kesalahan pada saat membuat akun, mengmasukkan akun. Calon siswa belum aktivasi. Calon siswa harus melakukan registrasi akun kembali dan memasukkan token. Jika calon siswa sudah aktivasi, calon siswa harus melakukan registrasi akun kembali dan memasukkan token. Itu jawabannya. Oke ya? Jawab. Ini dari Destian. Pak, saya sudah bikin akun, terus pas disuruh upload berkas dokumen, tidak bisa diupload, Pak. Nah, saya berniat berhenti saja dan tidak meneruskan demo ini. Apakah akun saya akan baik-baik saja saat PPDB resmi dimulai? Ya, baik-baik saja. Langsung saja, ya, baik-baik saja. Tanya, Kak, kalau nilai lumayan bagus tapi tingginya kurang, kira-kira bisa keterima nggak? Insya Allah bisa keterima. Ya, bisa keterima. Mungkin tingginya kurang secara fisik. Silakan cari jurusan yang tidak mengharuskan tinggi badan. Ya, yang mudah-mudahan masuk, Pak. Hanya dari Sandi Aditya, Pak, cara cabut pendaftaran SMA pakai HP gimana ya? Bisa. Ya, Pak Umar kasih. Ya, jawabannya ada di videonya Pak Umar. Ya, video terbaru yang nyabut berkas pendaftaran. Nah, kita jawab langsung saja, nanti may bingung. Ya, jadi di videonya Pak Umar dicek, silakan sudah ada. Ya, yang video yang ini cara cabut berkas ya. Cara cabut berkas, Pak Umar akan, kalau Pak Umar membalas seperti ini, tak kasih link. Nah, nanti subscriber silakan dibuka linknya. Selanjutnya, Pak, dari Dwi Astuti, Pak, kalau siswa lulusan tahun kemarin mau mendaftar sekarang, bisa nggak? Tapi surat keterangan lulusnya udah nggak ada. Maaf, edit. Surat keterangan lulus itu SKHUN atau surat yang menyatakan kalau kita lulus. Kalian yang lulus 2018-2019, silakan datang ke SMP MTS kalian, minta kepada tata usaha untuk membuat rekap nilai 4 mata pelajaran, ya, matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris selama 5 semester, terus di rata-rata minta tanda tangan kepala sekolah. Kalau sudah tahu Bapak Ibu yang berada di tata usaha. Lanjutnya, websitenya itu hanya contoh kan Pak? Nggih. Betul. Hari ini tanggal 15 Juni, apakah sudah bisa ajuan akun atau daftar sekolah? Belum bisa. Hanya, kalau SMA gimana Kak? Kalau SMA, atur strateginya betul-betul. Strateginya gimana? Pertama, kalau kamu rumahnya dekat ya pakai jalur zonasi. Kedua, kalau kamu rumahnya jauh, pakai jalur prestasi. Tapi harus dipantau sampai pendaftaran ditutup tanggal 25 Juni jam 4 sore, harus pas ditutup kamu harus pantau terus, pastikan posisimu aman di jalur prestasi tersebut atau jalur afirmasi. Oke ya. Nah, selanjutnya dari akun abal-abal. Pak, kok sekolah saya sudah terakreditasi B, tetapi kok otomatis tidak terakreditasi Pak? Mohon sarannya. Terima kasih Mas. Ya. Jadi kalau untuk akreditasi itu sudah ada dari Badan Akreditasi yang tadi sudah Pak Umar jawab ya, Badan Akreditasi. Jadi data-data dari Badan Akreditasi tersebut secara nasional dimasukkan ke sistem PPDB di Jawa Tengah. Ya, sama aku juga ya. Itu kenapa ya Pak? Tadi sudah Pak Umar jawab ya. Jadi sistem data-data yang dari dari Dinas Akreditasi Nasional tersebut namanya ya mungkin Badan Akreditasi Nasional SMP MTS gitu kan. Kalau setiap 5 tahun sekali SMP atau MTS kamu kan ada akreditasi lah, Bapak Ibu guru sibuk semuanya di situ untuk kalian semuanya. Jadi itu data tersebut nilainya apa dimasukkan ke sistem PPDB itu. Mudah-mudahan pasti besok pagi sudah jadi. Oke ya.
Ya, mungkin sedang diperbaiki ini dari asli. Oke, selanjutnya Muhammad Reza Falezi. Pak, izin bertanya. Saya domisili DKI dan sekolah di DKI. Sewaktu aktivasi apakah boleh memilih jalur yang berbeda? Misalnya ingin daftar SMK jalur prestasi akademik, tapi waktu aktivasi pakai tulisan di jalur prestasi non akademik. Lebih baik pakai ini, jalur prestasi akademik langsung. Ya, gitu. Hanya Cindy Aprilia. Terima kasih Pak. Oh iya, kalau sudah aktivasi akun berarti pas hari H pendaftaran langsung daftarkan Pak, nggak usah aktivasi lagi. Oh jawabannya harus aktivasi. Ini cuma latihan doang. Ini udah dijawab oleh Rizky 04. Terima kasih ya. Ini cuma latihan. Besok ya harus ngulang lagi semualah. Ya, terima kasih Rizky 04. Halnya Aprilianina. Yang dimaksud nilai bagus kira-kira rata-ratanya berapa ya Pak? Karena sekarang pakai nilai rapot. Makasih Pak Umar. Nilai bagus itu nilai yang masuk dalam PPDB besok pada saat persaingan. Entah nilainya berapa, skornya berapa, kamu bisa memposisikan diri kira-kira masuk di sekolah favorit jurusan apa. Itu ya. Selanjutnya dari Rini Agustina. Gimana ya Pak cara ngubah saya mau pakai jalur afirmasi, tapi yang diverifikasi jalur zonasinya. Mohon dibalas daerah Bandar Lampung. Kalau Bandar Lampung, coba kalau sistemnya Telkom, mudah-mudahan bisa. Kalau Bandar Lampung, Mbak Umar, lihat juknisnya coba Mbak Rini Agustina. Coba Lampung dicoba Dicoba buat daftar di jalur afirmasi coba. Mudah-mudahan bisa kalau sistem Telkom. Tapi cek di peraturan. Kalau kalian mau mengecek peraturannya, ada brand seperti ini di aturan. Di aturan sini kalian harus pelajari terlebih dahulu. Ya. Ini ada ketentuan umumnya. Selanjutnya persyaratan peserta sudah ada nih, persyaratan pertama peserta nih. Ya. Nih. Ya. Nah, oke. Kalau daftar peserta terus daftar unduhan ini dibaca semuanya. Biar mantap. Selanjutnya, Pak, saya mau bertanya, semisal kalau saya mendaftar ke SMK, tapi dipilih saya juga mengajukan ke SMA jalur zonasi, apa diperbolehkan? Tidak bisa secara sistem. Yunita Dina, loh sama-sama orang Pati toh? Nah, mungkin. Komar orang Kebumen. Orang Ngapak, orang Kepenak. Tentunya Bayu Zong Official. Kalau emailnya nggak dimasukin gimana Pak? Nggak apa-apa kalau nggak dimasukin. Tetap next. Ya, bisa. Tapi Pak Umar sudah jelaskan di video Pak Umar ya. Di video Pak Umar ini yang tentang daftar SMK terafirmasi. Fungsinya dari kalau kalian lupa password pada saat itu bisa. Hanya terima kasih banyak Pak. Sangat membantu. Alhamdulillah. Cahaya Kamila. Hanya dari Aldisa Putra. Cara bikin PPDB Pekanbaru dong. Pak Umar saat ini sedang konsentrasi fokus di Jawa Tengah. Kalau yang di luar provinsi, Pak Umar mungkin bisa menjawab pengetahuan Pak Umar saja. Gitu ya. Terima kasih Aldi Saputra. Selanjutnya dari Mas Purwo Sujiwo. Kalau untuk pendaftaran yang ada punya Gakin, bagaimana caranya? Bisa ambil jalur afirmasi. Selanjutnya, Pak, itu berkas otomatis langsung kesimpan di PDF atau harus mengklik tombol mana supaya bisa ya, klik tombol save langsung ke PDF kalau pakai HP. Tapi disarankan jangan pakai HP. Hanya dari Mas Putku. Pak mau tanya, apakah harus menyertakan surat sehat yang dari puskesmas? Tidak. Nggak usah. Sekarang sedang darurat COVID-19. Kamu cukup membuat surat pernyataan yang dapat di-download ini. Bahwa menyatakan kamu sehat. Kalau nggak percaya ya silahkan. Itu ya. Jadi sekarang sedang darurat COVID-19. Semua tidak menyarankan untuk membuat surat kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit. Kalau ada sekolah yang masih seperti itu, minta tolong diklarifikasi. Betul apa tidak informasinya. Jangan terburu-buru. Hanya dari Feby Saputra. Berarti demo PPD Bajatang cuma latihan. Iya, latihan berulang kali pakai akun yang sama bisa atau nggak bisa. Atau harus pakai akun yang lain. Kalau yang lama mendaftar dan sebagainya bisa. Tapi kalau membuat akun harus pakai yang lain. Makasih Kak atas infonya. Ya, terima kasih sama-sama. Hanya Lutfi Ardiansyah.
Mau nanya Pak, kalau misal kita dikasih pilihan 3 SMA atau SMK, misal 3 SMA atau SMK-nya nggak keterima semuanya, apakah kita kebuang ke SMA SMK yang kita tidak pilih? Tidak. Kalau kalian tidak masuk, selama masa proses pendaftaran, ubah ya, ubah di sekolah yang sekiranya kamu memposisikan diri bisa masuk. Jelas ya maksud ya, Omar ya. Selanjutnya dari rival VZ. Pak, kalau pas pendaftaran yang bukan demo, domisilinya pakainya sesuai KK apa surat keterangan domisili? Kalau kalian yang pakai KK domisili ya pakai domisili. Nah, sudah 1 tahun. Jadi didahulukan yang tua ya Mas. Kalau Jakarta iya. Jadi kalau Jakarta zonasi didahulukan yang tua, bukan jarak. Kalau Jakarta. Hanya Izul Assalam. Pak mau tanya dokumen yang nantinya dikirim itu di bawah 1 MB apakah bisa? Bisa. Di bawah 1 MB harus di bawah, kalau di bawah di atas 1 MB nggak bakalan bisa. Selanjutnya dari Kailani Kuswahdani. Kalau masuk jalur prestasi dan tidak diterima tapi masih dibuka pendaftarannya, caranya ubahnya pilihan sekolah gimana? Ya ini pakai ini. Ya pakai ini. Pakai mana? Mengubah. Ya. Ini cuma 5 menit untuk mendaftarnya. Kalau Pak Umar balas seperti ini. Ya. Ya. Maaf Pak Umar tidak bisa balas satu persatu. Akhirnya dari Angga Bagas Saputra. Saya mau tanya, kalau saat pemilihan sekolah, saya cuma pilih 2 pilihan, itu boleh atau enggak? Atau harus pilih 3 pilihan? Bisa pilih hanya 2. Dari Erna Channel. Kak, untuk surat pernyataan dengan surat fakta integritas apakah sama atau beda, Kak? Sama. Berbedanya hanya berbeda kata-kata saja, artinya sama. Jadi dari Bernadetta Alsa, Pak Umar mau tanya kalau mau daftar jalur zonasi dan perpindahan ortu bisa nggak ya Pak? Kalau perpindahan orang tua setahu Pak Umar hanya bisa daftar 1, kamu langsung diterima. Kalau misalkan Pak Umar punya anak, punya putra atau putri yang mau masuk sekolah SMK-nya Pak Umar. Putra atau putrinya Pak Umar itu prioritas diterima. Ya, prioritas diterima di sekolah tersebut. Jadi kalau perpindahan orang tua hanya 1. Cek di Juknis. Pak mau tanya, kalau saya scan berkasnya hitam putih gimana? Apa harus berwarna? Soalnya saya sudah coba berwarna, megabyte-nya lebih dari 1. Tolong jawab ya Pak. Pakai video yang Pak Umar sudah praktekkan ini. Scan dokumen pakai HP Android. Itu jawabannya. Ya, biar berwarna, nggak hitam putih. Hanya Kak mau tanya, apakah penilaian jalur prestasi ditambah jarak juga? Kalau SMA iya, tambah jalur ini penilaiannya. Ini ya. Nilai akhir, nilai rapot kali nilai akreditasi, tambah nilai kejuaraan ditambah nilai zonasi, poin zonasi. Nih, akan yang tidak terlalu jelas ya. Karena ini videonya Pak Umar nggak edit, jadi silakan dikondisikan ya. Ini nilai akhirnya untuk SMA. Kalau SMK nilai akhirnya ini. Nilai rapot. Nilai akhirnya kalau S ini SMK ya. SMK ya, SMK. SMK nilai akhirnya nilai rapot kali nilai akreditasi ditambah nilai akreditasi dari mana? Akreditasi ini. Akreditasi A 1, akreditasi B kalikan 0,9, C 0,8, tidak terakreditasi 0,7 karena akreditasi sekolah itu sangat penting. Jadi kalau kalian dimintai tolong untuk akreditasi pada saat kegiatan di SMP atau SMA, SMK kalian harus mau. Kak mau tanya apakah penilaian jalur prestasi ditambah jarak juga? Iya ya, udah. Ini dari Ayu Lestari. Saat aktivasi setelah gagal, sekarang dicoba lagi malah sudah teraktivasi. Sebelumnya saya belum mengisi password dan email. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Karena tampilannya di laptop saya tidak ada pilihan lupa password. Kamu masuk ke sini, cetak ajuan akun. Masukkan ini SN, tanggal lahir ini. Mudah-mudahan bisa. Ya, mungkin itu saja part kedua tanya jawab. Pak Umar langsung menjawab di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kalau misalkan perlu ditambah part ketiga kalau menjawabnya. Terima kasih. Karena gini ya sebenarnya. Kalau Pak Umar jawab satu persatu mungkin hampir 4 jam. Kalau seperti ini
setengah jam atau 30 menit bisa menjawab lebih dari 40 pertanyaan langsung. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.